Dua tingkat realitas yang berbeda, yang nyata dan yang semu. Ingat, untuk Plato yang namanya kenyataan itu bukan berarti dua, maksudnya dua. Yang realitas yang sebenarnya itu bukan dua. Sebenarnya ini kurang cocok disebut sebagai realitas ganda. Karena realitas yang sebenarnya itu yang ide itu. Yaitu dunia ide. So, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang metafisika Plato. Kali lalu kita melihat pengantar tentang latar belakang dan kita sudah sempat singgung tentang beberapa karya Plato. Kali ini kita akan melihat teori metafisikanya. Teori ide dan realitas ganda. Coba lihat, saya perbesar ke arah yang ditentukan. Oke. View. Read mode? No. Maybe this. Oke, kayak gini ya. Bisa. Besar sedikit. Terlalu besar. Begini pas ya. Nah sekarang bagaimana cara? Oke, ini Plato. So, epistemologis lewat. Hari ini kita lihat tentang metafisikanya. Ya. Jadi ada teori ide Plato dan konsep realitas ganda. Artinya dua konsep realitas ganda. Ini yang dalam bahasa modern atau bahasa teknis dinamakan dualisme. Dual dan isme, pemikiran dua. Pemikiran yang membagi kenyataan menjadi dua, yaitu kenyataan yang abstraksi dan kenyataan yang konkret. Kenyataan yang menurut konsep Plato yang disebut idea atau forma, eidos, atau idea dan forma, dan realitas duniawi, realitas dalam bahasa yang lebih dunia surgawi, duniawi. Ide konkret, abstraksi, indrawi, sensual, indrawi, dan abstraksi. Oke. Jadi tahun 427 sampai 347, Frater pasti ingat kan, perhitungan before Christ atau sebelum Masehi itu hitung turun. 500 turun ke 499, 498, 497, turun ke 496, sampai 0 kembali naik. Tapi pertanyaan, apakah pernah ada tahun 0? Tidak ada ya. Jadi tahun 2 sebelum Masehi langsung tahun 1 kan? Atau kembali 1 dulu baru min 1 baru 1 menurut kamu? 3, 2, 1, 1 lagi ke atau 2? Ya hitung mundur sih. 5, jadi begini, 5, 4, 3, 2, 1 SM dan 1 M atau langsung 1 saja? 2 SM ke 1 M ya. Dan sampai ada yang pikir 2, 1 SM dengan S itu 1 M. Ada yang mungkin masih pikir begitu kan? Berhenti sudah. Jadi salah satu kontribusinya yang paling mendasar adalah teori ide. Teori ide yang cukup mendasar dari Plato ya. Atau teori forma. Bentuk ini terlalu pengindonesian yang terburu-buru. Teori bentuk. Bentuk, forma kita biarkan dalam bahasa, sehingga banyak bahasa barat. Plato ini kan orang barat kan. Form, forma, dan seterusnya itu. Ini kenapa datang terlambat ini 2 orang? Kamu masih melayat Bapak Uskup kan? Kamu dua yang siap gali kubur. Jadi kamu 2 itu pas mewakili 2 realitas ganda itu. Jadi yang membedakan
dunia indrawi yang berubah-ubah dan dunia ide yang abadi. Sebenarnya cukup sampai di sini kita berhenti sudah. Ya kan? Harus mau bahas apa lagi? Menurut Plato ya, dua realitas selesai. Jadi contoh kematian seperti hari ini ketika kita berduka, Monsinyur, ide jiwanya kembali ke asalnya. Tubuh yang adalah penjaranya selama ini hancur. Ya. Jadi menurut Plato itu setiap kali itu kita berjuang supaya keluar dari tubuh sebenarnya. Dan ya, immortalitas jiwa ada, tapi tubuh itu sekedar penjara. Ya. Maka ketika kematian seperti ini sebenarnya orang terlepas dari penjara. Ya. Kalau tanpa tujuan, kalau Plato mengatakan dia kembali ke dunia ide. Kalau orang-orang di Timor misalnya dia jiwanya kembali ke Gunung Mutis. Gitu. Atau kemana lah kampung suku punya tempat keramat di mana jiwa akan kembali dan kumpul di situ. Jiwa itu kayaknya teori realitas ganda ini masih merasuki, masih ada dalam pemikiran orang-orang Timor, ya, orang-orang NTT pada umumnya. Yang kemudian dijembatani dengan Kristenitas, akhirnya orang mulai paham bahwa ya tubuh juga tetap punya nilai dan terbuka untuk kebangkitan badan. Kalau strict to Plato, sebenarnya kalau orang Timor tanpa Kristen, sebenarnya dia platonistik, dualisme. Tapi dengan menerima Kristen, dia menjadi dualitas. Dualitas. Panas, dingin, matahari, bulan, siang, malam. Sehingga kadang-kadang ada yang mengkritik pemikiran orang Timor misalnya bahwa orang Timor itu dualisme. Tapi orang Timor yang Kristen akan menolak bahwa kami dualitas tapi bukan dualisme. Dualitas iya, tapi tidak dualisme. Sama seperti pemikiran Kristen dari Thomistik Aristotelian, dualitas ya jiwa dan badan, ya, tapi tidak jiwa atau badan. Jadi, teori ini melahirkan konsep realitas ganda, double kenyataan. Seperti apa? Double garden. Double. Jadi realitas tidak hanya satu saja, tapi ada dua bagian. Kenapa ini terlambat banyak sekali? Realitas yang berupa dunia ide dan realitas indrawi yang berubah-ubah. Ya. Contohnya dengan manusia yang merasa sebagai satu realitas pun dalam kenyataan kita melihat bahwa toh akhirnya tubuh yang kita lihat tubuh sehari-hari kita berinteraksi akhirnya hancur juga di rumah-rumah sakit. Kalau di rumah sakit kayaknya tiap detik ya, tiap jam. Apalagi rumah sakit besar itu hampir tiap waktu itu orang meninggal dunia ya. Misalnya di paroki katedral atau paroki kota Kupang, itu justru misa orang mati itu tiap hari. Itu menunjukkan bahwa memang setiap waktu orang meninggal. Kita hanya tunggu waktu sih. Kembali ke dunia ide. Dua tingkat realitas yang berbeda, yang nyata dan yang semu. Ingat, untuk Plato yang namanya kenyataan itu bukan berarti dua, maksudnya dua. Yang realitas yang sebenarnya itu bukan dua. Sebenarnya ini kurang cocok disebut sebagai realitas ganda. Karena realitas yang sebenarnya itu yang ide itu. Sementara yang dunia fisik ini hanya bayangan dari ide itu. Tubuh kalian itu hanya bayangan saja, menurut Plato. Bayangan yang dengan unsur fisiknya itu mengambil bagian dalam dunia ide. Nah, kita akan membahas secara mendalam bagaimana teorinya, strukturnya, dan implikasinya untuk epistemologi dan metafisika modern. Juga 1-2 catatan kritis terhadap Plato. Dan masih menjadi sumber utama Gisbertens dan beberapa buku pendamping lainnya. Yang buku itu juga mendasarkan dari 2 dari Gisbertens. Silahkan. Masih menjadi klasik, semacam buku klasik untuk sekolah-sekolah filsafat di Indonesia. Sekolah filsafat yang calon imam maksudnya. Dan kalau kamu mau lebih canggih, bisa sedikit berbahasa Inggris, baca dari Frederick Copleston. Saya pikir PDF-nya tersedia di internet. Frederick Copleston.
Itu juga menjadi klasik untuk calon imam. Klasik untuk calon imam yang mau belajar filsafat. Frederick Chopleston. Saya pikir ada apanya? Ada PDF-nya, bisa dicari di internet. Saya punya ada, tapi sabar ya, saya tunjukkan bagaimana Chopleston menulis tentang uraian Chopleston itu bagusnya karena dia benar-benar detail sambil memberikan konsep, misalnya konsep idea dari kata apa, bahasa Yunaninya apa, sehingga bisa dipahami secara lebih mendalam. Saya tunjukkan yang siapa punya ini, ya. Chopleston, ya. Chopleston ini. Satu atau dua, satu maybe. Kita lihat kembali. Sabar ya, ada yang istilah filosofi. Tapi ini mengandaikan kamu harus bahasa Inggris ya. Beberapa frater, sedikit sekali frater yang mau membaca dalam bahasa Inggris. Umumnya lebih mengandalkan terjemahan bahasa Indonesia yang kadang-kadang diterjemah. Oh, ini sudah. Ini salah satu dari Chopleston, tapi ini volume 7, Modern Philosophy, ini filsafat modern yang baru ini, Frederick Chopleston SJ. Ya. Ini semacam klasik untuk filsafat calon-calon imam ya. Ini bukunya ada terdiri dari 9, bisa lihat kan ya di sini. 9, volume 1 itu Greece and Rome, from the Presocratic to Plotinus. Oh, jadi di Plato di bagian 1, Greece. Volume kedua itu filsafat skolastik, nanti kamu dapat di semester 3, from Augustine to Duns Scotus. Lalu ketiga ini juga masih filsafat skolastik, ya. Occam, Francis Bacon, dan Beginning of the Modern World, Renaissance. Kemudian ini mulai masuk filsafat modern, kamu dapatkan ini semester 5 ya, 5 atau 4. Itu modern filosofi ada 3, 4 bahkan. Ya. Modern ini dan kontemporer ada di situ semua. Sampai di Sartre, Camus, Levi Strauss. Ya. Tidak tahu saya mau kasih tunjuk yang ini, tapi enggak muncul. Ada kekeliruan, kesalahan teknis. Filenya kurang ini. Tapi dia di 1 ya, maybe this one. In volume 9, Meine to the Biran to ke ini. Bukan. Pokoknya intinya ini, ada di internet. PDF Frederick Chopleston. Iya, ini sudah masuk filsafat modern, the French Enlightenment. Oke. Itu ini tapi ada rusak, filenya ada rusak ini semua. Oke, itu sekedar untuk mengingat kembali tentang itu. Mari kita lihat tentang teori ide Plato itu sendiri. Dia mengembangkan teori ini sebagai respon terhadap beberapa masalah filsafat yang diwarisi dari pemikir sebelumnya. Jadi kita sudah melihat ya, mulai dari Prasokratik, Thales dan kawan-kawan itu lebih menekankan fisika. Dari mana asal muasal ini? Jadi mereka prinsip dasar alam semesta ini adalah Thales mengatakan air, beberapa mengatakan udara, ada yang mengatakan atom-atom dan seterusnya. Atom ini yang kemudian dikembangkan dalam fisika dan kimia. Dan ada seperti Pythagoras yang mengatakan struktur angka, dunia ini terdiri dari angka-angka yang tersusun rapi dan seterusnya. Dari situ muncul ada hubungan antara matematika, alam dan musik. Dan musik juga tatanan struktur-struktur. Nah, filsuf-filsuf yang sebelumnya, warisan dari filsuf sebelumnya itu adalah Parmenides. Parmenides ini dikenal sebagai bapak dari Ada, bapaknya metafisika, dedengkotnya metafisika, yang berargumen bahwa realitas itu, kenyataan itu bersifat tunggal, satu, dan tidak berubah. Dalam perspektif orang yang belajar filsafat sekarang ini dinamakan
Monisme, mono artinya satu. Monisme Parmenides, bapak monisme. Kemudian ada Heraklitus. Parmenides mengatakan segala sesuatu tidak berubah, yang ada itu tetap. Kemudian lagi datang Heraklitus bilang tidak bisa, yang tetap itu adalah perubahan itu sendiri. Dia menunjukkan bahwa, lihat saja, seseorang tidak bisa menyelamkan kakinya pada sungai yang sama. Karena begitu dia angkat kaki lagi, air sudah lewat, air yang baru lagi. Pantarei Heraklitus, segala sesuatu itu mengalir. Nah, kemudian ada berubah, tetap berubah. Lalu Sokrates itu dia mencari definisi yang universal. Ya, dia lebih ke bagaimana manusia mengenal kebaikan, keindahan. Lalu Plato dari legasi ini, warisan-warisan ini, dia menggagaskan konsep teori ide. Jadi sepertinya langsung menggabungkan tiga yang dari sebelumnya ya. Parmenides bilang realitas itu tetap tidak berubah. Plato mengatakan itu yang dunia ide. Heraklitus bilang segala sesuatu berubah. Plato bilang itu yang dunia fisik ini. Segala sesuatu berubah. Lalu kemudian Sokrates mencari definisi universal tentang kebajikan, keadilan. Plato bilang itu ada di dunia ide. Seolah-olah case closed kan? Selesai. Jadi pertengkaran sebelumnya didamaikan oleh Plato itu sendiri. Dia menggabungkan, mix, tapi juga melampaui. Ya. Biasanya dalam perjalanan filsafat, pemikiran filsafat yang datang sesudah seorang pemikir tertentu biasanya seperti itu. Menggabungkan pemikiran sebelum, lalu sedikit melampaui dengan penafsiran pribadi sendiri. Ya. Jadi frater-frater juga biasa diharapkan seperti itu. Belajar filsafat secara sistematik. Kemudian dalam skripsinya diharapkan bukan sekedar menuliskan kembali pemahaman terhadap filsuf atau sistem pemikiran tertentu, tetap juga berusaha memberikan tafsiran kritik sehingga sedikit beyond, trans, begitu. Memberikan apa? Ya, perspektif kamu sendiri. Karena filsafat ini kan soal perspektif juga. Kamu maksudnya bisa berpendapat apa saja, asalkan bukan sekedar pendapat. Harus dengan argumen yang mencukupi. Kalau argumen kamu plausibel, masuk akal, ya itu bisa menjadi satu alternatif pemikiran. Masalahnya adalah kita cenderung untuk beropini terus-menerus tanpa sibuk dan argumen. Argumen ini jangan jatuh ke dalam retorika sofisme lagi. Tidak peduli dengan aturan logika yang benar, intinya hanya mau merampas perhatian orang. Itu yang berbeda. Argumen yang seharusnya tunduk pada hukum logika. Karena sesuatu yang logis diharapkan bisa benar. Walaupun memang tidak sepenuhnya benar, karena bisa berasal dari premis yang salah. Tapi kalau premisnya benar dan kita mengikuti hukum logika, seharusnya kesimpulannya juga benar. Ya. Jadi ada dua ranah realitas. Tapi sebenarnya tidak persis dua ya. No. Ya. Realitas yang sebenarnya menurut Plato itu yang ide itu. Sementara dunia indrawi ini hanya penampakan saja. Jadi for the sake of demi supaya kita melihatnya secara konkret, pembagian yang sedikit kurang ajar kita bagi menjadi dua untuk bisa menjelaskannya saja. Tapi kenyataan yang sebenarnya menurut Plato itu yang dunia ide. Itu yang realitas sebenarnya. Ya, ada dunia ide, suara saya kurang ini ya. Realitas sejati. Realitas sejati tadi ya benar-benar sudah. Itu sudah yang namanya realitas. Realitas sejati yang abadi, tidak berubah dan hanya dapat dipahami oleh akal. Hanya melalui abstraksi. Sementara dunia indrawi, buku ini atau kosmos aisthetos, ya istilah teknis bahasa Yunani. Kalau kita baca Copleston baru kita bisa tahu sedikit analisa bahasa di origin bahasa aslinya. Dunia fisik yang berubah-ubah bersifat sementara
dan hanya bisa dirasakan melalui indera. Buku ini kan bisa robek, bisa saya raba, pegang, foto pakai ini sesuai tidak pernah baca. Jadi buku itu baca ya, jangan bawa ke sini untuk pamer saja. Ya. Dan saya sarankan ya buku kelihatan mengalir lancar, tapi bisa maksudnya pengayat untuk pengayat. Dan ini bahasanya memang sedikit berat kalau saya bandingkan dengan itu. Dan ada satu yang dalam bentuk PDF. Nanti saya kirimkan ke kamu sih. Kayaknya bahan kali lalu kamu sudah dapat kah? Ada Petrus Misa itu ada minta saya, tapi saya kirim ke WA-nya kok putar-putar terus sampai ada masalah. Ya, jadi dua dunia bisa tangkap ini. Oke, dua. Kemudian ya dasar yang basicnya. Kemudian strukturnya seperti apa sih? What is the structure of this kind of reality? Strukturnya. Jadi dunia ide itu sebenarnya forma-forma yang eternal, abadi, tidak akan lekang oleh waktu. Kekal abadi kasih setianya. Jadi sementara segala dunia yang di dunia fisik, buku ini misalnya, itu hanyalah bayangan. Refleksi, pantulan dan bayangan ini sama kah? Pantulan dan bayangan itu sama kah? Maksud tidak? Siapa yang bilang tidak, siapa yang bilang ini? Pantulan dan bayangan sama atau tidak ya? Dalam bahasa Indonesia kayaknya tidak sama ya. Kalau kamu pandang di cermin, yang terjadi adalah bayangan atau pantulan? Bayangan atau pantulan? Kalau kamu berdiri di depan cermin, yang kamu lihat adalah bayangan atau pantulan? Siapa yang sudah bisa tangkap? Bayangan adalah, kayaknya bayangan ada hubungan dengan pantulan kan? Bayangan diri saya di cermin adalah pantulan. Kok berputar-putar? Jadi bayangan dan pantulan. Jadi refleksi, membelok kembali, berbelok kembali, refleksi. Jadi pantulan itu refleksi, bayangan di air itu juga refleksi. Kalau bayangan yang shadow itu bukan shadow yang saya berdiri lalu ada gelap. Nah, itu maksudnya bukan yang itu. Pantulan atau bayangan yang dimaksud dalam fisika, kamu dulu pernah belajar fisika kan? Pantulan yang dimaksud itu yang refleksi itu. Fisika SMA kayaknya ya. Bayangan semu, cermin cembung, cermin cekung. Pantulan atau refleksi artinya melengkung kembali, melengkung ulang, refleksi. Jadi kita berdiri di depan cermin, kita melihat refleksi diri kita. Artinya yang dimaksud dengan bayangan dari Plato itu seperti itu, refleksi. Buku ini adalah pantulan atau bayangan dari ide berupa buku. Yang entah di mana, pokoknya kita percaya dulu, for the sake of argument. Sebagai argumen kita percaya dulu bahwa buku ini adalah pantulan dari ide berupa buku. Jadi termasuk kamu, pantulan dari ide berupa manusia, ide manusia. Tetapi di dalam diri kamu ada forma juga, yaitu jiwa. Nah, ketika mati berjiwa keluar, pulang. Di kursi kamu itu adalah tiruan. Ya, sudah ada kata tiruan. Dari pantulan ada tiruan, bayangan atau tiruan. Jadi dua, antara pantulan atau tiruan. Jadi dua kata kunci ini. Nanti kita lihat tiru itu maksudnya apa. Lalu pantul itu maksudnya apa? Mulai berpikir metafisik ya. Setiap kata itu harus dipertimbangkan dengan cermat. Karena itu konsekuensinya akan lain sekali. Ya. Jadi kursi yang frater-frater duduki sekarang itu hanya tiruan dari ide kursi. Yang ide kursi ini sempurna dan abadi. Sementara kursi yang frater-frater duduk itu
besok-besok bisa dibakar, rusak, buang, ganti dengan kursi baru lagi. Jadi tidak abadi kan. Ya. Kemudian yang lebih abstrak misalnya keadilan atau kecantikan atau kebenaran, kesejahteraan, sudah mulai masuk kebiruan, kerumputan, kefrateran, kekeritingan. Rambut keriting ya, tapi kekeritingan itu ada di mana? Jadi yang rambut keriting itu, kamu punya rambut itu pantulan dari ide kekeritingan. Sama yang kulit hitam. Ada ide dalam arti tertentu. Ada kehitaman. Kemudian kita yang hitam-hitam seperti saya, itu mengambil bagian dalam kehitaman tersebut. Ini ambil bagian salin, coba dulu ambil bagian yang putih baik. Keadilan, itu dalam dunia politik misalnya adalah upaya manusia untuk meniru, sebenarnya meniru ide keadilan. Sama seperti kalau kecerdasan. Kecerdasan yang kita perjuangkan di akademi, ruang-ruang sekolah itu adalah upaya kita untuk meniru ide kecerdasan itu sendiri. Jadi ada pantulan, kalau bendanya objektif, tetapi ada juga ide abstrak, itu kita meniru. Kecantikan, kegantengan, keapaan lagi. Semuanya itu. Ada ide keadilan yang murni. Tiruan kita ya hampir menyerupai, mendekati, sehingga siapa yang lebih adil dan seterusnya. Jadi ciri dari dunia ide, sebagaimana kalau dari penjelasan itu, abadi dan tidak berubah, tidak terpengaruh waktu atau ruang, beyond atau tidak dalam kerangka spasio-temporal. Spasio-temporal ini istilah terus. Spasi-tempo. Spasio-temporal dari kata sifat. Ruang dan waktu. Ya. Ruang dan waktu maksudnya bukan ruangnya, lalu waktunya. Tidak. Ruang dan waktu. Spasio-temporal. Ruang waktu. Jadi beda kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia, ruang dan waktu itu asosiasinya ada ruang, kemudian waktunya ada di mana ya? Bukan seperti itu. Ada ruang di sini, waktunya di sebelah. Ruang dan waktu yang dimaksud yes, kata yang tepat itu yes, spasio-temporal. Ruang sekaligus waktu. Spatio-temporal. Spasi, tempo. Spasio-tempo. Spasio-temporal. Tempus. Oke, jadi dia sempurna. Sempurna, apa artinya sempurna? Apa artinya sempurna? Sempurna artinya? Sempurna artinya apa? Sempurna. Ya? Utuh. Sinonim, kita lihat sinonimnya apa? Sempurna. Itu ya. Antonimnya apa? Jangan pakai tidak, harus kata yang ucap. Antonim dari sempurna, lawan kata dari sempurna apa? Cacat. Oke, ya, cacat. Ya, pas. Sempurna dan cacat. Tidak cacat berarti sempurna. Tidak sempurna berarti cacat. Ya. Cacat artinya harus definisi yang baik itu jangan berputar seperti itu. Tadi saya tanya sempurna artinya apa, kamu larinya ke tidak cacatnya. Tapi sempurna itu maksudnya apa? Nah, ketika kita sudah temukan antonim, cacat, terus cacat itu artinya punya kekurangan yang seharusnya dia ada. Privatio istilahnya. Kalau dalam istilah teknis, privatio itu kita punya kekurangan. Ya, misalnya kebaikan, misalnya kemudian untuk menjelaskan tentang kebaikan, sesuatu yang baik, sesuatu yang jahat itu karena apa? Karena ada privatio, artinya kekurangan dari kebaikan. Privatio boni. Jadi, privatio, ya, kata bahasa Latin ini sulit ya diterjemahkan. Kalau kekurangan itu sangat negatif, tapi privatio itu maksudnya dia apa? Menarik ke dirinya sendiri. Makanya biasanya ada kata privasi. Tidak umum.
ada sesuatu yang khas dari dirinya sendiri. Oke, terlalu banyak bertele-tele. Yang ketiga, hanya dapat dipahami oleh akal, noesis. Noema. Ya, kata bahasa. Noesis ini bahasa Dawan artinya apa? Ada kata bahasa Dawan yang noesis itu artinya luka yang parah, yang infeksi. Noesis, iya kan? Ya, kata bahasa Dawan kalau luka yang infeksi berupa borok yang parah itu biasanya orang dengan noesis. Ya kan? Ada orang Dawan di sini. Noesis itu artinya dia lukanya buruk seperti daging yang busuk. Ya, daging yang busuk. Oke. Jadi tidak bisa diketahui melalui indera, tetapi melalui penalaran filosofis, abstraksi. Jadi saya bisa lihat buku ini, saya lihat, saya pegang, saya raba. Ini berarti dunia fisik. Tetapi sesuatu seperti apa? Kalau dalam hubungan buku, ide-ide yang ada dalam buku ini, misalnya buku ini bercerita tentang sejarah, atau buku bercerita tentang kebaikan, atau apalah. Itu hanya bisa saya tangkap dengan abstraksi. Tidak bisa raba itu kebaikan. Tidak bisa raba itu warna kemerahan, itu juga tidak. Itu hanya ide, hanya bisa ditangkap dengan abstraksi. Jadi memang agak sulit ya bagi orang-orang yang berpikir materialistik. Realitas itu sebenarnya yang ide ini. Jadi sedikit bertentangan dengan dunia modern sekarang ketika mengatakan bahwa justru yang apa yang dilihat dan diraba itulah kenyataannya sebenarnya. Seperti Tuhan. Tuhan itu kan halusinasi sih. Jadi banyak hati-hati karena ketika kita berbicara tentang dunia ide, banyak yang karena pikirannya materialistik akhirnya mengatakan, oh itu halusinasi saja. Halusinasi. Halusinasi artinya apa ya? Halusinasi dan abstraksi ini berbeda, tapi orang kadang-kadang cenderung dia karena pikirannya materialistik, orang yang berpikir bahwa realitas ini hanya terdiri dari yang material, makanya sesuatu yang imaterial dianggap tidak ada. Jadi begitu kita berpikir tentang setan, malaikat, Tuhan, dia mengatakan itu halusinasi. Ya kan? Karena pemikiran yang menolak imaterial. Menurut mereka yang tidak material, itu tidak ada. Ya. Sementara filsafat realisme, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas itu mengatakan bahwa yang ada itu bisa berupa materi dan bisa berupa apa? Materi dan bukan. Dalam hubungan tidak materi dan tidak materi maksudnya. Imaterial maksudnya. Imaterial. Matter, M-A-T-T-R. Itu tentang dunia ide yang eternal, abadi. Kemudian dunia indrawi atau dunia fisik. Itu berubah atau menjadi. Jadi dunia ide tadi itu to be. Dia to be atau being. Bahasa Inggrisnya kan, being. Sementara kalau dunia indrawi itu becoming. Jadi di sini ada being, becoming. Being itu dari Parmenides, being itu abadi, tidak berubah. Becoming itu dari Heraclitus, menjadi, terus-menerus berubah, menjadi. Nah, sampai Plato dia mengatakan ada being, sekaligus ada becoming. Being ada yang sebenarnya itu ya, yang ide itu. Sementara yang fisik ini becoming, dia menjadi terus. Berputar terus untuk kembali ke sana juga pada akhirnya. Kepada ide itu. Tidak sempurna ini. Selalu memiliki cacat atau ketidaksempurnaan. Dapat dirasakan oleh indera sensual, ya, sensasi, sensual, apalagi sensibilis, ya, sens artinya sensus. Sensus itu bahasa Latin artinya indera. Tetapi tidak memberikan pengetahuan sejati, hanya opini. Nanti kita lihat dalam teori epistemologinya, Plato mengatakan bahwa pengenalan akan ide ini adalah pengetahuan sejati, sementara pengenalan akan yang indera ini hanya opini-opini. Karena pengetahuan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, doksa, kita lihat buku ini doksa karena
doksa objek yang saya ketahui ini tidak abadi. Buku ini sebentar sobek, kena air, buang. Tapi pengetahuan saya misalnya tentang ide dari buku ini, kebukuan, itu abadi. Dan itu pakai abstraksi sih, pakai akal budi. Jadi ada buku, tapi juga ada kebukuan. Sampai sini paham? Kebukuan. Sama seperti ada manusia, ada kemanusiaan. Ada hijau, ada berat, bagaimana kalau ada Lombok? Tomat. Kalau tomat, ke tomat ya. Kelihatan seperti bermain dengan kata-kata, tapi ada buah tomat. Itu biasanya dalam kelas-kelas metafisika atau apa biasa dibahas seperti itu. Contoh-contohnya biasa dipakai seperti tomat dan ketomatan. Ketomatan itu ada atau tidak? Jadi menurut Plato ada tomat, ada buah tomat, tapi ada juga yang namanya ketomatan. Ketomatan itu adalah di dunia ide, sementara tomat itu yang fisik. Tomat itu bisa ambil iris-iris buat sambal, itu tomat. Langsung hilang di perut, frater perut. Begitu. Tapi ketomatan tetap ada. Besok-besok tumbuhan tomat mengambil ide ketomatan, makan lagi. Begitu. Agak aneh juga ya, ketomatan. Biasanya bahasa Inggris itu dipakai, kuliah-kuliah yang dipakai tomato, tomatones. Tomato dan tomatones. Nes akhiran bahasa Inggris itu kan artinya kean kan? Ya kan? Frater, fraternes, begitu. Semakin aneh ya Fusan, buat kamu jadi bingung sendiri. Jadi itu, tidak memberikan pengetahuan sejati, hanya opini. Nah, hubungan bagaimana keterhubungan antara buku ini dengan kebukuan atau pustaka, kepustakaan. Jadi ini kan pustaka, kita pakai bahasa Indonesia yang lebih elegannya. Ini kan pustaka, ya pustaka kan? Siapa yang bertahu bahwa ini pustaka? Ini pustaka bukan? Pustaka dan kepustakaan. Jadi apa hubungannya? Pustaka, kepustakaan. Jadi Plato ini mencoba menjelaskannya dengan menggunakan beberapa analogi untuk menjelaskan hubungan seperti pustaka yang saya pegang dengan ide kepustakaan. Ya. Harus pulang supaya minum obat ini. Ada pertanyaan dia pakai alegori gua. Nanti alegori gua ini nanti kita bahas secara khusus setelah epistemologi. Kita baca dialognya tentang alegori gua. Manusia itu seperti tawanan di gua, tapi ini dia lebih merujuk kepada pengetahuan sebenarnya. Bagaimana saya, subjek yang mengetahui ini, bisa melihat hubungan antara buku dengan pustaka. Kita pakai pustaka, bahasanya lebih. Pustaka dengan kepustakaan. Ya. Jadi alegori gua itu orang-orang di dalam gua. Bagaimana saya menjelaskan sedikit. Mereka itu kan duduk di dalam gua. Bayangkan gua kan. Siapa di sini yang belum pernah lihat gua? Gua yang gua alam. Kalau gua Maria di situ ya kau pian doa saja itu. Gua alam yang besar masuk di dalam. Bayangkan sebuah gua alam. Orang-orang diikat di rantai menghadap ke tembok gua. Menghadap ke tembok gua. Mereka lihat ke tembok, terus di belakang mereka ada api dinyalakan. Terus orang ambil misalnya buku begini kasih bayangan. Kasih apa di api dia jadi bayangan di tembok kan? Sampai sini paham? Ya. Ada api, mereka menghadap ke sini, katakan tembok di situ, lalu di belakangnya itu ada api nyala, lalu ada orang yang mau permainkan mereka kan, namanya juga mitos cerita dibuat-buat supaya dia ambil barang-barang lalu dia kasih di api sehingga api ini terang api memantulkan bayangan ke dinding gua itu. Nah, orang-orang yang dirantai yang tiap hari lihat itu bayangan itu berpikir yang itu sudah. Misalnya ada bayangan kuda muncul, ini kuda. Tiba-tiba menurut Plato ada satu tawanan yang terlepas, dia lari keluar. Dia heran.
Dia lihat ini segala macam. Oh, jadi keluar dari gua kan, jadi lihat ada pohon apa segala tumbuhan. Pelan-pelan sampai diangkat mata sampai ke matahari. Kemudian dia sudah sadar bahwa ini yang benar. Kalau di dalam gua itu hanya bayangan semua. Ini orang sesadar, dia cepat-cepat mau masuk untuk tarik ke keluar orang yang lain. Di luar ini yang benar, selama ini kita hanya lihat bayangan. Dia masuk datang, orang-orang di gua nanti lu gila kok. Ini. Seperti itu. Kamu bisa tangkap ceritanya. Jadi begitu dia masuk mau kasih sadar orang di dalam gua, bilang, lu sembarang saja. Lu gila kok, ini kenyataan di sini, lu mau keluar di mana lagi. Banyak hal bisa dipelajari dari mitos alegori gua ini. Tentang pendidikan, tentang pembebasan, tidak terapa dengan kenyamanan, zona nyaman. Karena orang-orang di gua zona nyaman. Lalu tentang orang-orang yang mau mengatakan kebenaran itu selalu dianggap aneh, bahkan merongrong. Alegori gua ini juga sedikit mencerminkan kehidupan Sokrates, di mana dia datang supaya tarik orang keluar dari gua, mereka tidak mau, bahkan mau bunuh dia. Lu sembarang, lu gila kok. Ini duduk tenang-tenang di sini, nikmati saja bayangan di sini. Refleksikan lebih panjang lagi tentang mitos alegori. Jadi bukan realitas sejati, mereka hanya lihat bayangan. Tapi ada satu tawanan yang terlepas, dia lihat pohon yang sesungguhnya, dia lihat kuda yang sesungguhnya, dia masuk, dengan segera dia masuk supaya beritahu tawanan teman-temannya lain. Temannya bilang, lu sembarang sih, lu sugila kok, aneh-aneh sah. Orang kok, jangan bikin aneh-aneh, lu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Karena memang hal yang biasa, lihat bayangan terus. Tiba-tiba kita mau semua kebiasa. Nah itu salah satu penting juga ya. Nanti kamu baca lagi alegori gua. You can find it in many YouTube videos. Alegori gua. Pilih dalam bahasa Tetun kah? Yang orang dari Timor Leste di sini ada? Ya ada bahasa Tetun juga. Cari alegori gua atau bahasa Inggris. Cave allegory. Atau mitos gua, ada banyak penjelasan dan semua orang merasa tahu tentang itu. Nanti kamu lihat saja, baca dulu. Nanti kita akan baca sama-sama dialog Plato alegori gua itu di akhir epistemologi. Kemudian itu teori pertama dengan menjelaskan alegori gua. Orang tertawan. Nah, dalam hubungan dan tertawan dan partisipasi antara kepustakaan dengan pustaka, saya tidak bisa tahu sebenarnya kepustakaan itu karena saya dikurung oleh tubuh saya yang adalah penjara. Maka jiwa saya tidak bisa mengerti sepenuhnya tentang kepustakaan. Saya hanya bisa mengamati yang ini. Tapi tetap saya berpendapat, ada kepustakaan. Yang ini hanya mengambil bagian. Kemudian konsep yang kedua adalah demiurge. Demiurge dalam dialognya Timaeus. Demiurge ini semacam konsep ketuhanan menurut Plato, tapi itu tidak persis Tuhan. Karena Plato sebenarnya ateis. Dia menggagaskan bahwa segala sesuatu ini dibuat oleh seorang pencipta. Demiurgos. Demiurgos ini bahasa Yunani artinya tukang. Jadi konsep Plato tentang apa yang orang modern sebut Tuhan itu artinya sang tukang. Pembuat maksudnya. Jadi segala sesuatu ini dibuat oleh demiurgo. Si demiurgo ini membentuk dunia fisik ini dengan mencontoh dunia ide. Jadi frater, misalnya frater siapa? Dari Timor Leste tadi siapa? Siapa? Ada berapa yang Timor Leste? Paspor merah ke paspor biru? Merah. Kau belajar bahasa Indonesia di? Ada kursus atau autodidak? Ya, di Biara, dipersiapkan Biara. Siapa lagi? Paspor merah di sini. Kau juga. Ada yang Timor Leste tapi paspornya biru, yaitu fake Timor Leste menurut saya. Yang paspor merah ya orang Timor Leste, tapi kalau paspor biru dan mengaku Timor Leste, oke lah.
Ya, kami banyak dari Nebonat itu paspor biru semua, tapi kami Timor Leste kayak mati-mati. Begitu. Oke, saya mau tanya apa ya? Ya, frater, misalnya frater yang dari Timor Leste ini dibuat oleh Demiurge itu berdasarkan konsep tentang manusia. Atau lebih spesifik, frater asal Timor Leste dibuat oleh Demiurgos ini meniru ide frater Timor Leste. Itu konsep itu ada. Terlalu luas ya penjelasan, terlalu melebar. Tapi seperti itulah dunia ide menurut Plato. Apapun yang bisa dipikirkan itu karena ada idenya, ada formanya. Intelligible, sesuatu yang intelligible artinya sesuatu yang bisa masuk di akal. Itu artinya dia punya forma yang tetap dan abadi. Jadi sedikit objektif juga ya. You ada atau tidak, frater dari Timor Leste itu tetap ada. Ya kan? Yang frater yang di belakang yang tadi jawab bahwa dia paspor merah atau biru, dia tidak ada di dunia juga. Itu konsep tentang frater Timor Leste dan paspor merah itu ada. Itu abadi. Nanti silih berganti orang berpartisipasi dalam ide itu. Jadi ada frater demi frater dengan paspor merahnya menjadi biarawan Clarician misalnya. Konsep itu tetap ada kan? Tapi itu sudah perluasan lebih jauh. Itu tugas kamu untuk memperluasnya ke apa saja. Jadi Demiurge membuat pustaka ini dengan meniru ide kepustakaan. Kembali ke contoh ini. Kemudian ada teori partisipasi. Ya, teori partisipasi ini yang kemudian mempengaruhi Aristoteles dan akhirnya ditafsirkan kembali oleh Thomas Aquinas menjadi salah satu basic dari Thomisme. Partisipasi, ambil bagian. Pustaka ini mengambil bagian dalam kepustakaan. Oke. Bunga merah berpartisipasi dalam ide kemerahan. Sampai sini ada komentar, pertanyaan, silakan. Terutama yang paspor merah, yang berpartisipasi dalam kemerahan. Merah atau ungu? Merah ya. Paspor Timor Leste merah. Kamu pun paspor maritim orang Portugal dong ya. Tapi bagus karena kamu anggota CPL. Apa? Yang Portugis apa itu? Language Portugis. CPLP. Jadi mereka keluar masuk Eropa itu macam apa sih? Macam pesiar di macam orang Kupang pesiar di mana begitu. Ya untuk Timor Leste. Paspor mereka cukup kuat ya. Dengan uang dolar lagi. Oke, maksudnya itu. Ada komentar, ada pertanyaan, silakan. Ya oke, boleh, saya tangkap. Iya, coba apa kamu bisa kasih jelaskan sedikit contoh konkret ide dalam subjek? Dalam subjek itu Plato sendiri sebagai subjek, tetapi ide-idenya itu. No, berarti kamu sudah, itu namanya false equivokasi, terlalu menyamakan, cepat menyamakan. Ide yang dimaksud bukan gagasan. Idea atau eidos, idols, dari situ kita punya kata idol. Itu maksudnya tipe atau apa? Pola, kembali ke pola. Ya. Jadi pola, harus mengerti pola itu forma. Kata ide ini membingungkan karena kita punya idea yang artinya gagasan dan idea yang dimaksud itu adalah forma atau bentuk. Jadi kelemahan kita yang baru belajar seperti itu, kurang bisa memisahkan antara apa yang saya maksud dengan gagasan dan forma yang eidos.
Ya, sudah saya tangkap. Beberapa dari kita belum bisa. Karena memang saya tidak jelaskan juga sih. Bedanya dengan gagasan itu apa. Jadi, saya punya ide. Itu tidak sama dengan ketika Plato mengatakan bahwa ide manusia itu abadi. Bukan gagasan manusia, bukan forma manusia. Ya, atau pola manusia itu abadi. Jadi ide yang kita bahas sekarang ini adalah forma, bentuk, atau pola. Sementara ide yang beredar di bahasa orang modern adalah gagasan, opini, pendapat, abstraksi. Beda kan? Ya. Sampai sini kamu harus pisahkan. Jadi kembali ke pertanyaan. Tentang ide, gagasan yang ada di subjek dan ada forma yang objektif. Sebenarnya ada hubungan juga. Tidak terlalu jauh-jauh sih. Kita masing-masing punya ide karena kita berusaha untuk mengabstraksi ide itu. Sampai sini bisa paham. Jadi saya punya gagasan tentang kebukuan. Artinya saya punya ide arti pertama tentang buku, karena saya mengabstraksikan ide buku itu. Ya. Saya punya ide sebagai bahasa kita sehari-hari, saya punya ide tentang buku, karena saya berusaha menggunakan akal untuk mengenal ide Platonya buku. Nah, sampai sini bisa. Jadi ide yang ada pada subjek, ya, dalam pengertiannya, dan ide yang di luar subjek itu dalam pengertian platonik. Jadi yang kita bicarakan adalah ide platonik, yaitu yang di luar subjek. Ide yang ada dalam subjek adalah gagasan, hasil abstraksi dari dunia ini yang mengambil bagian di ini. Sampai sini mungkin pahamnya bisa sedikit. Jadi itu sedikit beda ide dan ide, beda ide dan ide, beda antara ide dan ide di situ. Ya. Bisa tangkap ya? Oke. Ada lagi atau menyambung? Bisa? Bisa. Jadi ide dalam subjek itu ide yang sehari-hari. Ide di luar subjek itu yang dimaksud kita bicarakan. Itu yang metafisikanya Plato di situ. Nanti akan jadi lebih jelas waktu kita masuk ke epistemologinya. Ini masih metafisikanya, jadi masih sedikit abstrak. Nanti masuk ke metafisikanya, epistemologinya, betul. Ide dan ide. Saya sudah jelaskan sedikit tentang hubungannya. Jadi sedang. Ada komentar lain lagi? Silakan. Antropologi, ya. Terdapat dua makhluk. Kau pertanyaan apa? Maksudnya pertanyaan tidak ada kata yang bagus pertanyaan. Maksudnya pertanyaan provokatif kayak begitu. Karena itu karena ada banyak pandangan seputar itu kan. Jadi semacam pertanyaan provokatif. Begini, menurut Plato, kita kembali ke Plato, memang tubuh terdiri dari jiwa dan badan. Tubuh itu sesuatu yang lebih tinggi dan realitas yang sebenar. Jiwa itu realitas sebenarnya dari manusia. Badan itu alat doang, penjara doang. Kita bisa pakai untuk buat apa? Misalnya kalau saya mau menginginkan kenikmatan makan yang enak, saya pakai mulut saya untuk makan. Macam itu, kita pakai tubuh saja. Kemudian kalau tidak butuh lagi, buang tubuh. Seperti itu dalam pemikiran utama awal. Pada saat kematian kita langsung ke itu, kembali ke kerajaan ide. Jiwa itu memang kembali karena jiwa itu yang abadi. Jadi Plato itu sebenarnya mengajarkan immortalitas jiwa, yang kemudian ditolak oleh Aristoteles, diambil kembali oleh Thomas Aquinas. Jiwa itu abadi, kekal abadi. Dia sudah ada dari awal, tidak punya awal akhir. Dia eternal. Begitu ada seorang diciptakan, manusia itu mengambil, berpartisipasi dalam jiwa itu masuk bertemu dengan tubuh.
jadi dualitas. Perjuangan manusia di dunia adalah menghindari kekangan tubuh. Pengaruh ini sangat nampak pada teologi-teologi Kristen awal. Asketisme. Asketisme itu kalau tidak diperhalus, filosofinya jatuh ke dalam Platonisme. Jadi yang rohani-rohani itu yang baik, yang jasmani-jasmani itu buruk semua. Dan menurut saya pemikiran ini masih merasuki banyak orang sekarang. Yang rohani-rohani itu yang bagus, yang jasmani-jasmani itu tidak. Ya kan? Dualitas. Ya, jiwa kembali ke kerajaan ide-ide. Tubuh hancur. Ya, contoh kasus tadi kita di awal pertemuan tadi kan. Monsinyur Uskup Emeritus telah wafat kan. Jadi menurut Plato, jiwanya kembali ke kerajaan ide. Tubuhnya hancur, selesai. Karena itu konsekuensi dari dunia fisik. Ya kan? Jadi itu kan menurut Plato ya. Tubuh manusia itu Itu bukan kenyataan, itu hanya bayangan saja. Ide, jiwa itu yang abadi. Jadi manusia yang sebenarnya menurut Plato itu yang ide itu, bukan ide, jiwa itu yang dia kembali ke kerajaan dengan semua pengetahuannya. Tubuh hancur. Mungkin besok atau lusa kita kuburkan beliau. Tapi jiwanya kan tetap ada. Ini kemudian juga ada dalam kekristenan kan, immortalitas jiwa kan. Tetapi bedanya, ya karena berhubungan dengan Monsinyur Uskup Emeritus dan kekristenan, bedanya bagi Plato, jiwa kembali ke situ ya, itu abadi karena itu kenyataannya sebenarnya. Kristen dan Thomas Aquinas menyatakan tidak, itu bukan kondisi normal manusia. Manusia yang sejati itu jiwa dan badan, bukan jiwa atau badan. Jadi saat kematian itu jiwa berada dalam posisi tidak normal, tapi ada subsistens. Dia dalam keadaan posisi tidak normal dan karena itu meminta sesuatu, yaitu harus ada kebangkitan badan. Itu by necessity. Karena jiwa yang posisi tidak normal itu tidak mungkin. Dia harus kembali menjadi manusia. Karena itu kebangkitan badan itu diperlukan. By logic. Dengan logika kebangkitan badan itu sesuatu yang harus, sesuatu yang perlu. Karena jiwa tidak bisa berdiri sendiri. Itu dalam keadaan tidak normal. Itu artinya cacat kan? Tidak abadi, dia tidak bisa abadi dalam keadaan cacat. Dia sempurna kembali kalau punya kembali tubuh. Nah, maka itu doktrin kebangkitan badan bisa dipertanggungjawabkan secara akal budi. Bukan cuma baca ayat saja. Tidak. Oh, nanti bangkit ya. Oh, ayat 2 mengatakan bangkit. Ya. Oke. Ya, kembali ke. Untuk Plato ya, dunia kembali ke jiwa kembali ke dunia ide dan selesai. Abadi di sana. Tidak ada urusan lagi dengan. Begitu ya. Ada lagi? Ya. Nah, indrawi, ya. Oke. Ya sedikit beda. Kita kenyataan yang sebenarnya itu yang ide. Jadi menurut Plato pantulan itu tidak sepenuhnya adalah yang asli, itu selalu yang maksudnya yang asli itu yang selalu sempurna. Yang tiruan dari yang asli, kita bisa sebut sebagai tiruan, selalu punya kekurangan. Yang pertama tentu saja dia bukan yang asli. Itu saja sudah membuat dia cacat, tanda petik kan. Nah, jadi ya kembali ke situ. Maksudnya hanya realitas yang sebenarnya yang berupa forma
itulah realitas yang sebenarnya, realitas yang asli, realitas yang sempurna, realitas yang tidak berubah, realitas yang abadi. Nah, segala sesuatu yang kita lihat, dunia fisik, dunia indrawi ini adalah pantulan, adalah bayangan dari ide tersebut. Dan selalu berubah-ubah, tanda ketidaksempurnaan. Itu kan tanda kefanaan. Fana. Kata fana ini artinya apa? Fana tidak kekal kan? Fana artinya tidak abadi. Ya, abadi dan fana. Abadi, fana. Nah, kecacatannya adalah bahwa dia fana. Ya. Karena kembali ke Parmenides, being itu abadi tidak berubah. Yang sejati, realitas itu abadi dan tidak berubah. Ketika dia ada perubahan itu berarti bukan realitas lagi. Dia kurang sesuatu. Ya. Tentang ini bisa nanti kita lihat kemudian. Nanti akan lebih bagus lagi kita masuk ke Aristoteles, akan lebih bagus karena Aristoteles mulai menjelaskan tentang perubahan. Untuk Plato kita sudah mulai tahu, tapi dengan bertanya seperti itu Anda sudah mulai melihat, ya sudah mulai berpikir secara filosofis lah. Abstraksi intelektual bisa intus legere, dia sudah mulai berpikir secara intelektual, artinya membaca ke dalam. Intus legere, intelek itu kan dari asal katanya seperti itu kan. Intus legere, intus membaca, introduksi, lalu ada legere membaca, inteligen, intus legere membaca ke dalam, membaca di dalam. Membaca di dalam buku ini bisa membingungkan, tapi kalau membaca di dalam alat cas ini, artinya saya memahami, mengerti ini apa. Ini kan bukan sekedar barang putih kaki dua, tapi kalau saya intus legere, oh ini cas HP, beda kan? Kalau ambil ini dan cas HP oke, tapi kalau ambil ini dan apa ini? Ekor panjang. Nah, itu kan artinya kamu belum paham kan? Ekor panjang, kaki ujung dua. Dan begitu kamu intus legere, oh ini cas HP. HP apa? Type C atau itu harus intus legere. Ya kan? Beda kan kalau kamu ambil ini lalu. Tapi kamu begitu tahu, oh ini cas HP cocok untuk yang type C. Beda kan? Orang ambil ini kabel apa ini ya? Pasti ada yang sampai sekarang masih bertanya seperti ini kan. Beberapa mungkin ya. Tapi kalau frater pasti tidak lagi. Lihat dari jauh semata menyala. Ya. Karena butuh ini tiap kali duduk di mana cari alat cas terus. Frater sekarang jalan kemana-mana hanya dua, cari alat cas, wifi, alat cas, wifi. Macam kamu punya nyawa ini tergantung dari alat cas dan wifi saja. Bahaya. Duduk di mana dia perhatikan alat cas di mana, wifi di mana. Cas, wifi. Oke. Alat cas dan wifi ini dunia ide atau dunia fisik? Bahaya ini kalau sudah dalam hubungan dengan AI. Itu bahaya, kita sudah mulai terganggu mana yang ide sebenarnya dan mana yang fisik ini. Ya kan? Kasih kacau ini teknologi ini. Oke, waktu Plato menggagas ini belum ada sinyal. Orang bisa duduk dan video call dan orang di Eropa sana. Aneh, di sana malam, di sini siang. Kaget sekali. Tinggal di gelap saja. Oke, tadi yang angkat tangan ada. Ya, dari sini dulu. Dunia fisik mempengaruhi. Ya, bagus pertanyaan juga. Menurut Plato, pengetahuan itu anamnesis. Dia hanya mengingat kembali apa yang sudah diingat. Jadi penampakan fisik ini juga nanti menjadi kritik bagi epistemologi Plato. Penampakan fisik itu bagi Plato membuat jiwa itu mengingat kembali, remind dunia ide tentang ini. Ya.
Jadi begitu, menurut Plato, saya begitu lihat ini, langsung saya ingat kembali akan kepustakaan. Begitu saya lihat pustaka dan mengerti tentang pustaka itu, artinya saya mengingat kembali ide kepustakaan yang jiwa saya dulu ada di sana. Jadi pengetahuan itu menurut Plato adalah cara jiwa manusia mengingat kembali, atau mengingat itu proses ya, tersadar kembali akan apa yang dulu dia, karena jiwa kan dulu dari sana maksudnya menurut Plato. Jiwa pun tampak dulu di kerajaan ide, kemudian dia datang terkurung dalam tubuh manusia. Begitu manusia lihat ini barang-barang, dia tersadar kembali akan itu. Dalam proses ada yang tidak pernah sadar karena apa? Ya, ada hambatan-hambatan lain seperti tadi. Kalau misalnya ayam ditetaskan oleh seekor, atau cerita yang biasanya legenda untuk menjelaskan itu, induk ayam menetaskan di telur-telurnya ada terselip ekor sebutir telur elang ikut menetas. Si elang ini menetas dan dia ikut anak ayam bermain-main seperti ayam. Lalu dia merasa seperti ayam. Suatu hari seekor elang yang terbang dari atas melihat, itu kayaknya elang itu. Ya ini sudah cerita tanpa faedah. Kau harus berjuang karena kau bukan ayam. Tidak, saya sudah ayam. Saya ini ayam. Dia tahu diri, padahal itu memang asli elang. Dia tidak tahu ini lagi. Dia tahu terbang lagi karena ayam ini terbang jauh di mana. Paling loncat ke situ sudah. Elang beda. Tapi karena dia sudah dari awalnya ditetaskan oleh induk ayam, dia hidup sama-sama dengan ayam yang ditetaskan bersama, akhirnya dia merasa diri seperti ayam. Cerita ini memang lebih untuk menggambarkan pesan moral tertentu kan. Where do you live? Lingkungan itu mempengaruhi kita. Tapi secara filosofis, ya memang betul juga. Ada sistem-sistem filsafat tertentu yang mengatakan seperti behaviorisme, apalagi. Aristoteles sebenarnya sedikit terpengaruhi, atau menggagas, yakin seperti ini. Kita juga sebenarnya dipengaruhi oleh indera kita, tangkapan indera kita terhadap realitas di sekitar kita. Tetapi Plato bersikeras bahwa yang kita lihat itu bukan kenyataan yang sebenarnya. Harus lihat. Yang ada itu forma itu. Yang fisik itu itu tidak ada, itu bayangan saja, itu tipuan, ilusi. Itu halusinasi. Yang nyata itu yang forma. Dan justru terbalik ya. Untuk kita orang modern, yang nyata ini justru yang buku yang saya pegang ini. Yang gagasan tentang apa? Malaikat, Tuhan, kebaikan itu ilusi semua. Tidak ada kebaikan, tidak ada moral. Iya kan? Ini bahaya karena itu jungkir balik nih satu. Itu semacam pembalikan dahsyat. Materi justru yang fisik ini yang abadi, nyata, sempurna. Sementara ide-ide itu tidak ada. Ya nanti kita akan lihat bagaimana konsekuensi dan kritiknya terhadap ini. Ada lagi satu tadi. Ya. Baik, kalau menurut saya, pertanyaan berkaitan dengan pendapat Heraklitus, di mana dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu berubah. Heraklitus ya. Segala sesuatu berubah. Sekarang manusia juga itu tidak bersifat statis, tapi bersifat dinamis. Menjadi pertanyaan saya bahwa bagaimana dengan benda-benda mati yang bersifatnya statis? Oke, tapi benda mati berubah. Oke, nanti sampai ke Aristoteles kita akan mempelajari apa itu perubahan. Perubahan itu apa? Perubahan itu sebenarnya gerak dari aktus ke potensi. Benda mati yang kita lihat dia statis, sebenarnya ada perubahan juga. Subtil perubahannya. Ya, sulit diperiksa dengan kasat mata. Dia ada perubahan di dalamnya, entah dia umurnya bertambah, seperti laptop saya ini kan kelihatan tidak berubah tapi tambah tua. Itu sendiri satu perubahan. Jadi karena ada ruang dan waktu, maka perubahan itu menjadi mungkin. Nah, masalahnya adalah dunia ide, Tuhan, orang-orang kudus yang sudah di surga itu tidak ada lagi ini, sehingga memang dia tidak berubah. Begitu, tidak berubah. Perubahan itu mengandaikan adanya gerak waktu dan ruang dan waktu.
Ya, itu maksudnya itu. Dia berpikir kelihatan seperti batu yang statis, tapi dia sebenarnya berubah mengikuti waktu. Begitu waktu berubah, dia sebenarnya berubah di situ. Perubahannya sangat subtil, begitu. Nah, nanti dalam masuk ke metafisika Aristotelian baru kita belajar tentang perubahan. Sampai pada kita bisa mengerti bahwa roti dan anggur untuk dalam posisi kenapa kita harus belajar perubahan seperti ini. Roti dan anggur bisa berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya, sampai situ. Nanti sampai kita paham seperti itu. Itu kan dan pertanyaan seperti tadi. Kok ini kelihatan itu tembok di situ terus tidak ada perubahan kan? Yang berubah itu kan ya minimal pohon. Pohon kan naik tumbuh besar, lalu kemudian dipotong dan mati. Atau kucing lepas besar. Anjing kami yang di unit C yang mati diracun. Tapi seperti tembok tiang di unit Ibrani ini kan berubahnya di mana? Tapi kalau kita perhatikan cermat itu terkelupas itu. Itu ada tanda perubahan oleh waktu kan, meskipun kecil. Jadi selagi ada ruang dan waktu itu ada perubahan. Dan ini kamu sudah membuka pintu untuk nanti kita masuk ke perubahan menurut Aristoteles. Kemudian akan masuk ke Thomas Aquinas. Dan dari situ Anda yang mau belajar tentang teologi ekaristi akan paham kenapa transubstansiasi. Ya kan? Kok itu lihat itu hanya roti dan anggur, kok imam angkat itu kok tiba-tiba berubah. Makanya orang yang akan melihat dari luar bilang ini halusinasi betul-betul. Kamu menghayal bahwa itu barang berubah jadi tubuh Kristus itu. Ya kan? Aneh. Nanti yang kita tidak belajar secara khusus, pokoknya kami percaya, lu mau apa? Akhirnya terus diolok, kita ambil parang dan baku potong. Padahal ada alasan rasionalnya di balik itu ada. Jadi bagaimana kamu menjelaskan bahwa roti dan anggur bisa menjadi tubuh dan darah Kristus, tetapi tetap terlihat seperti tidak ada apa-apanya. Jadi ada banyak frater atau katekis yang mencoba untuk membela iman misalnya dan menjelaskan pokoknya kita percaya bahwa percaya apa tidak bisa. Kamu percaya bahwa dia berubah itu tidak mengubah, ya kan? Kepercayaan kamu tidak bisa mengubah sesuatu secara objektif. Dia harus dalam dirinya sendiri berubah baru bisa. Tidak bisa saya percaya bahwa tidak bisa juga. Seperti kalau misalnya ini soal tabisan juga ya, frater. Besok-besok kami akan dipersiapkan untuk tabis. Jadi tabisan itu objektivitas yang membuat macam perubahan itu terjadi. Ya. Jadi tidak bisa saya percaya lu sekarang sudah jadi Romo. Tidak bisa. Harus ada ritus yang objektif yang membuat kamu jadi Romo. Ya kelihatan begitu selesai misa tabisan orangnya sama saja kan. Tapi ada sesuatu yang objektif yang mengubah di situ. Kita tidak bisa bilang oke, sekarang kamu jadi Romo. Tidak juga ya. Ada sesuatu yang objektif dan seterusnya. Tapi ini penting juga, misalnya seperti frater. Kamu kan belajar, ikut semua aturan. Kemudian pada saat wisuda, meskipun kamu tidak ikut yang formalitas itu, tapi kalau kamu ada pengakuan berupa satu potong kertas yang tidak jelas, itu macam kamu punya sesuatu magic sekali. Ijazah, pengakuan, itu sesuatu yang maksudnya objektif di situ. Sudahlah nanti kamu bilang, oh tidak, pendidikan ini tidak penting. Tapi, ya sudahlah. Artinya ada orang yang mengakui, kalaupun ada yang mengakui keserjaan kamu, itu karena dia bisa bersaksi bahwa ini orang yang pernah kuliah, saya lihat dia mengajar di sini ada nilai-nilai. Tapi kalau misalnya kamu muncul langsung bilang saya sarjana begini, tanpa sesuatu yang objektif, tidak bisa mempercaya dia itu, tidak bisa. Harus ada sesuatu yang objektif. Ini pertanyaan apa sudah lari kemana-mana. Pertanyaan tadi apa ya, kok saya bisa lari kemana-mana, sampai ijazah lagi. Perubahan, oke. Jadi segala sesuatu yang fisik yang ada di masih dibatasi oleh ruang dan waktu ini tetap berubah. Itu mau tidak mau, ada perubahan. Meskipun kelihatan tidak ada, tapi tetap ada perubahan. Nanti itu perubahan, ada macam-macam perubahannya, nanti kita lihat. Oke. Nanti
di Aristoteles nanti kita akan lihat sesudah Plato. Kembali ke alegori dua planet. Aha. Refleksi saya alegori dua planet. Memang ditampilkan dalam alegori dua planet. Ada orang-orang yang belum sejak kecil dan kemudian mereka menghadap gua. Dan di belakang mereka ada api dan di belakangnya lagi ada orang-orang yang memikul berbagai benda-benda sehingga memantulkan bayang-bayangan di beberapa orang itu melihat bahwa pantulan itu adalah realitas Ya. realitas yang sesungguhnya. Lalu kemudian satu orang dilepaskan dan dia keluar melihat realitas yang sesungguhnya. Kemudian dia kembali ke dalam gua. Lalu sampai dalam gua dia menyampaikan bahwa dia sudah melihat realitas yang sesungguhnya, bahwa apa yang kalian lihat, bayang-bayang itu realitas yang sesungguhnya. Lalu mereka tidak percaya. Bagi saya, alegori dua Plato, gambar alegori dua Plato adalah orang-orang yang tertentu sebenarnya, orang-orang yang terperangkap dalam suatu pengalaman, terperangkap dalam suatu bayangan indrawi. Mereka terperangkap dalam bayangan indrawi dan mereka bisa saja disandingkan dengan orang-orang yang hanya terbelenggu dalam pengalaman indrawi yang kemudian dengan pengalaman spontan langsung percaya itu saja. Lalu satu orang ini adalah bisa dikatakan seorang filsuf yang keluar dari dalam dirinya, kemudian mencari realitas tertinggi, yakni ide. Dia menemukan bahwa pengalaman indrawi itu hanya, dia melihat bahwa pengalaman indrawi itu adalah bayangan, sekadar bayangan yang kemudian membatasi kita hanya mampu realitas saja. Lalu kemudian yang seorang tadi bagi saya itu adalah seorang yang keluar dari dalam diri dan mencari realitas yang sesungguhnya, yang kemudian di situ ada pencapaian melalui pendidikan. Ya, ya. Pendidikan dan dia melihat bahwa pendidikan perlu untuk bagaimana kita melihat realitas, bukan menerima apa yang kita nilai saja, tapi lebih mencari sesuatu yang lebih tinggi. Ada di dunia ide yang sebenarnya benar sebenarnya ada di dunia ide. Sehingga dalam alegori itu saya melihat bahwa dikatakan ada realitas tertinggi yaitu matahari. Matahari sebagai realitas tertinggi itu yang saya masih bingung. Kenapa dibilang bahwa matahari sebagai realitas tertinggi? Oh ya. Tapi coba kita Oke. Plato ya. Jadi begini. Ide dan dunia fisik. Jadi ada satu ide yang tertinggi dengan pantulannya berupa dunia-dunia ini metafisika di Plato. Yang semua yang ada ini ada nanti kemudian ada neoplatonisme ya, mengembangkan lagi Plato ini. Jadi ide itu ya matahari itu seperti matahari. Dia memancarkan, semua yang lain itu hanya pantulan kembali dari matahari. Kembali ke teori fisika, warna atau apapun semua ini bisa dilihat karena pantulan dari cahaya matahari, bukan? Kalau fisika. Semua, kalau gelap kan kita tidak bisa lihat apa-apa. Begitu ada terang, dan seperti terang matahari, kita bisa melihat semuanya. Jadi, ide itu yang sebenarnya menerangi setiap ini. Setiap benda-benda fisik yang kita ambil. Jadi matahari itu semacam sang sumber. Ya. Jadi dalam alegori gua, itu yang menjelaskan bagaimana orang tahu ide yang sejati sebenarnya. Yaitu seperti melihat matahari. Oh ternyata semua ini dari matahari. Penggambar alegori gua itu pertama-tama mulai dengan melihat bayangannya di dalam air, di kolam, di luar gua. Oh, kemudian dia angkat mata perlahan-lahan, dia daun-daun. Terus dia angkat mata ke atas, lihat materi. Oh, ternyata semua bersumber dari sana. Kalau di sana kasih off, selesai semua kan? Begitu. Kesadaran seperti itu. Ada satu yang menjadi sumber segala yang ada ini. Jadi kalau di sana selesai kasih off itu matahari, bayangan di dalam juga habis. Mau dapat dari mana? Tidak ada. Begitu. Jadi ya namanya apa? Alegori ya. Harus paham alegori. Bukan artinya dunia seperti itu sudah. Seperti gua. Tidak. Alegori gua. Jadi beberapa tipe pola-pola tertentu muncul di situ. Seperti matahari. Sebenarnya dia mau menggambarkan bahwa ide itu. Ya, matahari itu. Yang dia
semua itu ambil bagian dalam terang matahari itu, termasuk mereka yang di dalam gua. The cave allegory ini bisa diaplikasikan ke hampir semua bidang apa saja, tentang bagaimana penyadaran, bagaimana meninggalkan zona nyaman, bagaimana pendidikan yang berkelanjutan, bagaimana pemimpin yang baik, dan seterusnya. Good pastor bonus, jadi pastor paroki yang baik begitu. Harus turun kembali ke gua untuk ambil orang-orang di gua keluar, supaya lihat matahari. Jangan kamu sudah keluar dari gua, kau enjoy saja di gua pangku kaki lihat matahari terus. Sementara lepas mereka yang di sana. Itu pastor paroki yang kurang ajar, kurang platonik begitu. Ya. Tiap hari santai-santai di pastoran saja, tidak terlalu pusing dan umat lagi. Itu kan seperti orang yang sudah keluar dari gua, dia menikmati matahari terus, jemur terus, tidak mau masuk lagi tarik orang. Padahal dia pun tugas itu ya, tarik orang kasih keluar, tarik kasih keluar, tidak mau tempelin sedikit, keluar. Pasti akan banyak yang berontak di situ ya. Sudah dapat jemur matahari sedikit, harusnya tambah kuat, bukan tambah apa orang Kupang bilang lambaleo kan. Bahaya kalau lihat matahari duduk berenung lagi, lupa orang di dalam. Frater, besok-besok kamu kan studi untuk itu, jadi pemimpin, baik yang rohani maupun yang jasmani. Jadi hanya kejar yang jasmani saja, lupa yang rohani. Jadi pastor paroki hanya bangun rumah di mana-mana, dia pikir itu sudah bagus. Sementara umat don tanda salib saya tidak tahu. Itu bahaya sekali. Bangun rumah pastoran mewah-mewah, gereja juga gagah-gagah. Tapi yang datang ke situ yang paling ibu-ibu di sebelah. Yang karena memang dia anggota Legio Maria dari dulu. Yang anak muda tidak pernah datang. Bagaimana karena tidak pernah diajar. Itu juga bahaya. Harus seimbang. Jangan terlalu platonik urus yang rohani saja. Ya. Beda juga. Nanti kita akan ke Aristoteles dan kamu akan tahu, oh, Plato itu kurangnya di sini loh, begitu. Oke, kita pending dulu, kita selesaikan ini supaya kemudian kita diskusi apa lebih. Implikasi dari teori ide ini dalam epistemologi dan metafisika. Epistemologi teori pengetahuan, metafisika itu teori tentang realitas. Epistemologi ada episteme yang berupa pengetahuan sejati, itu mengetahui ide benar-benar, pengenalan terhadap ide, mengenal ide. Sementara doxa atau opini itu hanya pengetahuan berdasarkan persepsi indrawi, melihat, mendengar, meraba, mengapa lagi? 5 indera ini, mencium, meraba, mengecap, ya itu. 5 indera itu menurut Plato itu hanya opini saja. Rasa manis kah? Oh itu opini. Tidak objektif, begitu. Manisnya kadar gula berapa, nah. Pedasnya berapa, level berapa, begitu. Misalnya di ayam geprek orang biasa tanya, kalau misalnya saya pernah pesan ayam geprek, orang tanya, pedasnya level berapa? Saya levelnya pakai kriteria apa level ini? Level berapa? Apa lomboknya apa? Itu maksudnya tidak jelas, tapi ya sudah level berapa? Ini om. Ya, jadi maksudnya pengetahuan berdasarkan pengalaman indrawi itu tidak cukup. Itu opini. Harus ada episteme, abstraksi dari yang sensibel itu. Ya kan? Ini berupa persegi 4, warna abu-abu. Ada lembar-lembarnya berupa kertas. Nah, itu kan berpengetahuan indrawi kan? Kalau diabstraksikan, oh ini buku, pustaka. Karena abstraksi karena sudah mengenal ide kepustakaan itu. Oh, baru saya tahu, oh yang bentuknya persegi, terdiri dari lembaran-lembaran putih dengan berisi aksara-aksara, oh itu namanya pustaka. Jadi episteme pengetahuan sejati, doxa hanya melihat, meraba, mendengar, mengecap, itu belum. Itu baru doxa, opini. Dan bersifat tidak pasti. Ya, level berapa tadi, seperti cabai di ini apa? Ayam geprek. Level 3 atau 5? 13. 13 kan, orang biasa dengan 13 angka sial kan. Jadi proses mengenal ide, ini yang anamnesis, mengingat kembali. Ya, tadi saya jelaskan. Di mana jiwa manusia sebenarnya sudah mengenal ide sebelum terlahir ke dunia fisik. Jadi dalam contoh kasus kita, ya dalam rangka berduka cita atas Monsinyur ini kan
dulu sudah ada di sana. Jiwanya dulu sudah ada di kerajaan ide. Terlahir sebagai manusia di Manado. Kemudian pada hari ini jiwanya kembali ke kerajaan ide. Versi Plato dari Berita Belasungkawa hari ini. Pengaruhnya terhadap metafisika itu ada dinamakan dualisme ontologis. Artinya keberadaan, ya ini bahasa teknis sekali ya, tapi artinya yang ada itu ada dua, atau kenyataan itu ada dua, kenyataan abadi dan kenyataan tidak abadi. Jadi ada dua kenyataan, dualisme ontologis. Tapi perlu ditegaskan lagi bahwa bagi Plato, meskipun dia membagi menjadi realitas ganda, menurut dia yang sejati, yang benar-benar realitas itu yang ide itu. Ya, sehingga disebut idealisme. Bukan sekedar dualisme, tapi penekanan pada idealisme. Kita akan melihat dualisme juga dalam Aristoteles, tapi penekanan pada realisme. Sehingga menjadi dualisme idealis, dualisme realis akan ada pada Aristoteles. Oke. Kemudian dalam hubungan pengaruhnya dengan etika dan politik ada ada kebaikan tertinggi atau ide kebaikan seperti matahari tadi dalam alegori gua, itu yang menjadi sumber segala kebenaran. Jadi dalam ide masyarakat politik kan kita pakai bonum comune. Ya, biasanya banyak orang tidak mau menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, membiarkan bahasa aslinya bonum comune. Artinya kebaikan tertib, kebaikan bersama, itulah kebaikan yang tertinggi. Lalu ada negara ideal, itu dalam dialognya Politeia atau Republik. Hukum harus berdasarkan ide keadilan dan pemimpin harus seorang filsuf yang paham dunia ide. Philosopher's King. This is the base. Sebenarnya ini landasan platonik ini ada pada sistem kepausan juga. Landasan platonik. Sistem kepausan dalam gereja itu sebenarnya juga punya apa? Rasionalnya dalam filsafat Plato. Tapi bukan saja Plato, lain lagi. Maksudnya ada ide-ide dari Plato yang mendukung kepausan. Bukan berarti orang menggunakan ide Plato untuk membuat kepausan, bukan. Beda. Ide kepausan itu ditetapkan, kalau ya menurut ajaran gereja kita ya, kepausan itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri dan karena memang masuk akal, sebagaimana dijelaskan oleh Plato dan lain-lain. Nah, apakah teori ini tidak ada kekurangannya? Ada beberapa kritik terhadap Plato. Meskipun revolusioner, ada kritik dari Aristoteles, nanti kita lihat, tentang teori partisipasi. Kalau setiap objek ini harus meniru ide, maka harus ada ide dari hubungan antara objek dengan objek ini. Maksudnya ada orang third man argumen, artinya argumen orang ketiga. Kalau ini harus A harus tiru B, A tiru B, berarti harus ada ide tentang A tiru B. Ya kan? Tidak bisa dalam kekosongan. Harus ada ide A tiru B, sehingga ini ide ke sini baru ke sini. Begitu di sini ke sini harus ada di situ lagi. Akhirnya infinite regress. Maksudnya teori orang ketiga tidak berhasil menyelesaikan partisipasi. Kalau dalam bentuk lain seperti saya mau ke unit C. Kalau ke unit C, pertama-tama saya harus ambil setengah kan. Jadi setengah di unit C itu apa? Untuk sampai ke unit C saya harus sampai ke unit D. Tapi untuk sampai ke unit D saya harus setengah dari Y ke I. Begitu setengah-setengah terus sampai tidak pernah sampai. Iya kan? Kan tiap kali harus setengah terus. Kamu pakai soe, Kupang ke soe. Kupang ke soe setengah di Batu Putih. Nah itu sebelum ke soe kan kamu harus sampai Batu Putih. Tapi sebelum ke Batu Putih kamu harus sampai ke Tekari. Sebelum ke Tekari kamu harus sampai di ini. Terus. Regress of infinity. Kamu tidak pernah sampai Batu Putih. Tidak pernah sampai soe. Karena tiap kali kamu ke sana, kamu harus menempuh setengah-setengah ini. Iya kan? Kapan itu? Semua dibagi setengah terus. Tapi itu ada penyelesaian di matematika. Tapi Aristoteles memberikan kritik
the third argument. Kalau A harus berhubungan dengan B, berarti harus ada ide tentang A yang berhubungan dengan B. Dan akhirnya akan terus menerus. Regresi tak berhingga itu. Regress of infinity. Ya. Infinity memang tak berhingga, tidak berhenti, tidak pernah berhenti. Dan secara logika tidak mungkin sesuatu tidak berhingga. Iya kan? Absurd. Oke. Kemudian ada problem pada partisipasi. Bagaimana objek fisik yang pustaka ini yang berubah bisa mengambil bagian? Bagaimana dia bisa ambil bagian dalam kepustakaan yang abstrak sekali itu? Ini problem. Bagaimana pustaka ini dia bisa ambil bagian dari kepustakaan yang abstrak itu, abadi, sementara ini berubah. Akan kita jelaskan nanti. Ini juga pertanyaan reflektif untuk frater-frater ya, sebagai kritik. Kamu coba berani misalnya, you follow this argument or you have to argue for or against. Maksudnya sesudah kuliah ini frater-frater sudah bisa coba periksa kembali apakah saya bisa berargumen untuk Plato atau berargumen tidak untuk Plato. Maksud saya tidak setuju dengan Plato, ada alasan saya. Saya setuju dengan Plato, ada alasan saya. Persoalan-persoalan seperti ini. Problem partisipasi. Kemudian ada kritik dari empirisme. Empirisme nyata sekali. Pengetahuan itu didapatkan dari pengalaman kan. Tadi yang sudah muncul tentang ayam itu. Saya harus alami dulu air itu seperti apa sehingga saya tahu, oh air itu begini. Saya harus tahu dulu tentang apa? Panas. Panas itu apa? Saya pernah mengalami panas sehingga begitu orang bilang, awas panas. Itu artinya saya tahu kan. Kalau tidak saya awas panas. Panas itu apa? Begitu. Tidak tahu bahaya panas itu. Jadi harus empirisme. Jadi John Locke dan David Hume, tapi ini mereka filsuf yang datang kemudian. Maksudnya kita sekarang yang belajar itu memeriksa seperti ini. Itu bukan kritik yang pada saat gagasannya ditampilkan. Tidak ada bukti indrawi bahwa dunia ide benar-benar ada. Kan tidak ada bukti indrawi kan. Ini memang murni konsepsi atau abstraksi. Coba buktikan kepustakaan. Tidak ada. So, tapi itu kritik dari empirisme, ingat. Empirisme memang harus mengkritik idealisme. Ingat Plato ini idealisme, idea. Nah, itu yang sudah mulai apa? Muncul berbagai aliran pemikiran. Ada idealisme, ada realisme, ada empirisme, ada fenomenologi, ada dan seterusnya, eksistensialisme. Ya, kamu mulai bingung. Tapi kalau ketika kamu sudah mulai bingung, itu tanda baik. Kemudian pengaruh, tetapi juga meskipun dikritik tetap berpengaruh. Ada neoplatonisme, Plotinus, itu konsep the one, yang matahari tadi itu dikembangkan lagi menjadi konsep yang memancar. Kita lihat. Pengaruhnya dalam filsafat Kristen, terutama dalam Agustinus. Ide Plato identik dengan pikiran Tuhan. Kemudian pengaruh yang lebih kemudian itu pada idealisme Jerman, yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Hegel. Memodifikasi konsep bentuk-bentuk ideal dalam epistemologi. Jadi teori ide Plato ini salah satu fondasi utama filsafat Barat. Dasar. Memperkenalkan konsep dualisme, dunia abstrak dan dunia fisik. Ada kritik, tapi teori ini tetap relevan dalam diskusi metafisika, epistemologi, etika. Jadi teori ide ini membantu kita melihat tidak hanya apa yang ada, tetapi juga apa yang seharusnya ada. Jadi kita bisa melihat, oh ada yang kurang, dia harus ada ini. Misalnya kita lihat satu orang, misalnya kalau kita bilang, ini orang tidak ganteng, maksudnya apa yang kurang? Selalu, karena ada ide kan, ide kebaikan, kecantikan atau kegantengan. Berarti ada yang kurang sehingga dia tidak begini. Ada apa yang harus ada. Jadi apa yang berdasarkan prinsip-prinsip yang rasional dan universal. Oke, beberapa catatan. Cambridge Metafisik ini buku agak berat, nanti kita lihat. Tapi Republic nanti kita akan coba lihat buku 5 dan 7 tentang alegori. Ya. Itu saja, nanti kita
bertemu lagi tentang epistemologi dan kita baca sedikit tentang alegori. Kita cukup sampai di sini, pertanyaan-pertanyaan dibatasi, saya sudah capek, sudah tidak bisa lagi. Terima kasih atas perhatian dan kita berdoa semoga jiwa Monsinyur Uskup Emeritus beristirahat dalam damai karena kerahiman ilahi. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan perkuliahan kami. Semoga apa yang kami perbincangkan bersama senantiasa kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam usaha untuk semakin mengenal dan memuliakan Dikau, Sang Ide Ilahi, yang terus mewartakan, menyalakan cinta kasih-Mu di hati kami. Kami juga berdoa untuk istirahat kekal Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Petrus Turang, semoga beristirahat dalam damai karena kerahiman ilahi dan menjadi pendoa bagi kami semua yang ditinggalkan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.